Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan rahmatnya kita bisa kembali untuk berbincang-bincang di podcast Stid Darul Hijrah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan umatnya hingga hari kiamat nanti. Pada hari ini, kawan-kawan semua, kita akan berbincang tentang seorang tokoh pendidikan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena sepak terjang beliau di dunia pendidikan sangat istimewa dengan karya-karyanya. Hampir lebih dari separuh dari usia beliau habiskan bergelut di dunia pendidikan. Dari mulai membangun lembaga pendidikan sampai mengelolanya, beliau lakukan, dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Istimewanya lagi adalah beliau mendirikan banyak sekolah dan lengkap dari mulai level taman kanak-kanak atau TK sampai dengan perguruan tinggi. Setelah itu beliau juga membangun banyak pesantren yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Selatan ini, bahkan sampai ada yang didirikan di Kalimantan Tengah. Tentu ini adalah hal yang luar biasa, bagaimana ketokohan beliau dan bagaimana peran beliau di dunia pendidikan. Dan sepak terjang ini tentunya sangat disayangkan kalau tidak didokumentasikan atau dibukukan. Ditambah lagi dengan sedih hati tentunya bahwa tokoh ini telah tidak membersamai kita lagi. Beliau telah kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan tahun lalu. Namun karya-karya beliau dan apa yang telah beliau hasilkan akan terus harum dan bisa kita saksikan sampai hari ini. Dan sekali lagi sangat disayangkan kalau pemikiran beliau itu tidak didokumentasikan, tidak diabadikan, dan tentu untuk mendokumentasikan pemikiran-pemikiran beliau adalah dengan membuat buku tentang beliau. Dan ya, tokoh itu adalah Kiai Haji Jarkashi Hasbi BHLC. Dan buku yang ada di tangan saya ini adalah buku yang menceritakan tentang sepak terjang beliau di dunia pendidikan. Dan kita beruntung sekali hari ini bahwa kita bisa berbincang langsung dengan penulis buku tersebut. Beliau sudah hadir di samping saya dan beliau adalah Al-Ustadz Haji Ahmad Maidi atau Ustadz Hamdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Ustadz kami ucapkan kepada antum karena sudah bersedia hadir untuk memenuhi undangan kami untuk podcast di Stid Darul Hijrah ini. Oh ya, ngomong-ngomong Ustadz, Hamdi ini nama pena Ustadz ya? Ya, jadi Hamdi itu akronim dari Haji Ahmad Maidi. Oh, iya. Khusus nama pena saya, dan itu terinspirasi dari salah satu penulis nasional juga, yaitu Hamka, atau kita sering sebut dengan Buya Hamka, itu akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi itu nama pena Ustaz. Nama pena Ustaz, berarti seperti Hamka. Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Masya Allah. Nah Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, memang banyak telah ada penulis yang menggunakan nama asli, ada juga yang menggunakan nama pena. Nah kalau antum sendiri Ustaz, apa yang membuat antum akhirnya memilih menggunakan nama pena Ustaz, bukan nama asli antum? Ya, jadi
Eh, ini sebetulnya lebih kepada selera setia. Selera. Karena penulis itu kan punya selera atau gaya masing-masing. Ada yang dia menulis itu nama lengkap. Ya. Ada juga nama dia kemudian ditambah dengan nama orang tua atau nama kakeknya. Iya. Nah, ada juga yang nama saja tanpa gelar. Ada juga yang mau nambah dengan gelar. Nah, ada juga yang akronim ini sebetulnya lebih kepada selera atau ya sukanya yang mana. Ini sebetulnya tidak ada nilai filosofinya atau tidak ada ini lebih kepada ya saya suka dengan nama yang berbeda saja ketika nama sehari-hari kita kan ada nama panggilan di rumah, di tempat kerja kan juga berbeda. Nah, saya juga ingin berbeda juga ketika di dunia penulisan kan saya selain menulis buku juga menulis berita ya. Itu juga saya sering menggunakan Hamdi tadi. Jadi nama kalau pena ini Ustaz ya. Ya nama dalam nama pena saya itu memang Hamdi. Nah, Ustaz, kalau sekarang kita masuk ke pembahasan bukunya, Ustaz. Apa Ustaz yang memotivasi antum atau yang melatar belakangnya antum sehingga kepikiran gitu ingin menulis buku tentang Kiai Haji Jarkasih Hasbi BALC ini, Ustaz? Ya. Jadi proses penulisan buku ini sebetulnya sudah lama ya. Sudah lama. Bahkan naskah dalam bentuk file itu sudah kita kerjakan sejak 2021. 2021. Jadi pada awalnya itu ketika saya waktu itu diminta untuk untuk menjadi ketua Kalpataru ya untuk disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kalpataru itu ya salah satu tugasnya adalah menyampaikan profil beliau. Nah, menyampaikan profil beliau. Nah, ketika saya melakukan mengumpulkan data ya, tidak hanya sumber datanya tidak hanya beliau, tetapi juga ada orang lain seperti sahabat beliau, murid beliau, tetangga beliau. Nah, itu ternyata banyak hal yang saya selaku murid itu saya sudah lama kan di Darul Hijrah, sudah lebih 20 tahun itu banyak yang saya tidak ketahui. Lebih 20 tahun sudah. Lalu suatu malam saya masih ingat waktu itu suatu malam setelah sholat maghrib beliau mampir di toko sembako An-Najah. Nah, kemudian saya waktu itu datang ke toko situ juga kemudian berbincang-bincang dengan beliau. Nah, ini salah satu inti dari perbincangan atau pembicaraan pada waktu itu adalah saya ungkapkan begini, Kiai, sayang jika kiprah antum ini tidak terdokumentasi dan terpublikasi terutama kepada para murid dan alumni atau santri dan alumni. Jadi bagaimana saya tawarkan waktu bagaimana kayak kalau ini ditulis dalam bentuk buku. Pada waktu itu awalnya bukan buku biografi, buku motivasi. Bahkan judulnya judulnya bukan buku sekarang ini kan. Kalau sekarang kan kenang-kenangan hidup. Berarti kan ini tokoh yang di dalam buku ini sudah wafat. Nah, waktu itu awalnya buku motivasi dengan judul Jejak Sang Pembina Lingkungan. Karena beliau itu meraih penghargaan dari Presiden Republik Indonesia sebagai tokoh penggiat lingkungan dalam kategori pembina lingkungan. Jadi spesifik temanya itu sudah. Awalnya itu spesifik. Jadi genre bukunya justru bukan biografi awalnya, tapi motivasi. Nah, kemudian naskah itu sudah saya tulis, sudah saya masukkan dalam file. Nah, namun seiring berjalannya waktu tidak terbuka lagi dan tidak terpikir lagi untuk diterbitkan atau dicetak. Nah, sehingga buku ini akhirnya berubah kan karena setelah wafat beliau ini tidak mungkin bukunya menjadi buku biografi. Namun ada satu hal yang jadi jadi titik
titik kenapa saya ada suatu momen di mana saya harus mempercepat ini, karena ini ada sebuah karena draft buku ini atau naskah buku ini sebetulnya sudah beliau baca. Sudah beliau baca dan sudah beliau koreksi. Nah, namun saya itu secara pribadi ada suatu bebannya karena saya sudah menyampaikan ke beliau ini akan dibukukan. Namun tidak sempat beliau sampai beliau meninggal saya belum membukukan. Itu terus mengganggu perasaan dan pikiran saya. Maka saya masih teringat dengan kata-kata beliau itu, kalau mengerjakan sesuatu jangan nunggu sempurna. Dan saya tahu bahwa tulisan saya ini masih belum sempurna karena masih ada jilid keduanya. Nah, kemudian dari situlah saya termotivasi lagi untuk segera menerbitkan tanpa harus menunggu sempurna. Ya, karena kalau nunggu sempurna nanti sampai kapan lagi ini mau diterbitkan. Jadi lebih baik sederhana. Ini kan relatif tidak tebal ya. Karena memang masih jilid 1. Nah, jilid 2-nya nanti itu yang akan lebih tebal daripada ini karena itu perjalanan hidup beliau dari beliau awal mendirikan pondok sampai beliau wafat. Itu nanti akan tebal sekali. Nah, ketika antum mengutarakan niat ingin membukukan tentang profil beliau, itu tanggapan pertama beliau gimana, Ustaz? Ya, beliau menyetujui. Bahkan sebelum saya ini sebetulnya sudah ada yang menulis tentang beliau. Waktu itu nama beliau Bapak Lamise, beliau juga seorang penulis. Itu bercerita tentang kiprah beliau dengan judul Jejak Sang Perintis. Nah, mungkin antum sudah pernah membaca juga. Nah, dari situlah saya bertambah yakin bahwa beliau ingin kiprah beliau itu disampaikan. Diabadikan dan yang paling penting itu kata beliau itu apa? Kata beliau itu ya mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran, bisa jadi motivasi juga ya tentang bagaimana berjuang gitu. Karena beliau ini tipikal orang yang pejuang, perintis, pejuang dan ya istilahnya tahan banting. Gitu. Berarti buku ini atas persetujuan beliau, Ustaz ya? Ya, atas persetujuan beliau. Bahkan lebih daripada itu, saya ini sudah secara lisan sudah meminta izin dan restu dengan istri beliau dan kepada anak-anak beliau dan alhamdulillah diizinkan. Dan saya sudah bilang ke istri saya, kalau tidak diizinkan, saya tidak akan terbitkan ini, hanya sebagai dokumen pribadi saja. Artinya bahkan restu dari pihak keluarga pun sudah didapatkan, Ustaz ya. Nah, tadi antum ada menyinggung tentang Kalpataru. Nah, di buku antum ini saya juga sempat baca Ustaz di sambutannya itu, salah satunya ada sambutan dari Kiai Basuki Rahman. Di sambutan itu beliau menceritakan bagaimana, karena beliau santri pertama Ustaz ya. Betul. Beliau menceritakan bagaimana di awal-awal berjalannya Pondok Darul Hijrah yang beliau dirikan, beliau itu bersama santri-santri dengan Kiai Basuki tadi itu rajin menanam tanaman, berbagai macam tanaman di area pondok di kala itu, di awal-awal pendirinya itu. Kemudian tadi antum bilang beliau juga mendapatkan Kalpataru, Ustaz ya, nama penghargaannya. Nah, bagaimana menurut antum sosok Kiai Jer ini dengan lingkungan, Ustaz? Artinya beliau memang sudah dari lama berarti. Kalau ketika pendirian pondok saja beliau sudah mengajak santrinya untuk bertanam, artinya beliau punya ketertarikan pada hal itu. Ini menurut antum gimana, Ustaz? Kiai Jer Kasih dengan lingkungan ini, Ustaz? Jadi banyak yang tidak tahu bahwa Kalpataru ini, untuk mendapatkan Kalpataru ini sangat susah. Kita bisa bayangkan dari sekian ratusan proposal yang diajukan itu cuma 10 se-Indonesia. Dari ratusan, Ustaz. Dari ratusan, dan itu yang mengajukan itu nggak ada yang sederhana, tidak ada istilahnya yang apa yang mereka lakukan itu baru setahun 2 tahun, dampaknya cuma 1 desa, itu tidak ada. Kenapa? Karena ini penghargaan presiden, langsung dari presiden, Ustaz. Ya.
Dewan Pertimbangan Kalpataru itu diisi oleh orang-orang profesor, guru-guru besar dalam bidang lingkungan dan aktivis lingkungan yang sudah tidak, apalagi zaman sekarang nggak bisa kita yang istilahnya kita buat-buat. Berarti penilaiannya pasti akan ketat. Sangat ketat, super ketat. Hmm. Tidak serta-merta ngirim profil, kemudian langsung dapat penghargaan, tidak. Ada seleksi. Itu ratusan yang diseleksi. Pengajuan itu, proposal yang diajukan itu ratusan. Kemudian lagi akan ada beberapa kali verifikasi. Verifikasi itu dan harus ada konfirmasi lagi. Konfirmasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten dan Provinsi. Konfirmasi lagi kepada orang-orang yang terdampak dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang lingkungan. Itu prosesnya itu tidak kurang daripada setengah tahun saat penilaiannya. Setengah tahun penilaian. Lama sekali. Lumayan. Ya, lama sekali. Tidak kurang, berarti lebih. Lebih dari setengah tahun. Dan ada satu hal yang menarik itu. Mungkin ada yang berpendapat bahwa ini beliau ini mencari penghargaan, cari nama. Nah, ini saya tidak menemukan itu dalam diri beliau. Jadi beliau ini sebetulnya alami, kan? Alami. Iya. Beliau dengan lingkungan itu dalam sudut pandang beliau tidak selamanya praktek keagamaan itu hanya ritual. Mengerjakan sholat, kemudian iktikaf, baca Al-Quran. Gitu. Tetapi melestarikan lingkungan itu bagian dari implementasi keimanan seseorang. Beliau itu sangat mencintai hewan peliharaan. Pernah suatu hari Ustadz Basuki itu sebagai orang pertama bercerita, suatu saat bercerita, beliau punya ayam kampung itu, Ustadz. Kalau malam hari itu masuk ke dalam kamar beliau. Kenapa? Kalau keluar kamar itu nyamuknya banyak. Dan beliau kemanapun beliau berada, rumah beliau itu selalu ada hewan ternak, entah itu burung merpati, angsa, ayam, bebek, kucing. Jadi memang, dan itu dirawat, dipelihara. Jadi itu memang itu tidak bisa dibuat-buat, San. Memang hobi, memang kebiasaan. Memang hobi, memang kebiasaan, karena bagi beliau mencintai makhluk itu bukan cuma manusia. Tapi mencintai selain manusia itu implementasi dari mencintai Sang Pencipta. Nah, ini yang kita lihat jarang ada ulama yang seperti ini, unik, San. Unik. Menarik, dan menarik. Jadi makanya dalam sambutan Dr. Iqbal itu beliau mengatakan bahwa sosok dalam pandangan Kiai Jarkasi bahwa ritual keagamaan itu praktek keagamaan itu tidak melulu ritual, tetapi menjaga, merawat dan mengelola lingkungan itu bagian dari ritual keagamaan. Jadi tidak ada istilah dipisahkan ini kegiatan ritual, ini bukan ritual keagamaan, ini sesuatu yang wajib, ini tidak. Terkadang orang masih begini ya, berpandang begini, sholat wajib. Tapi buang sampah bukan pada tempatnya, tidak menjaga kebersihan diri sendiri dan rumah tidak wajib. Jadi memilah dan memilih. Padahal ini kan dua hal yang kewajibannya sama. Menjaga kebersihan termasuk ibadah. Apa bedanya ketika orang bersedekah dengan memberi kepada anak yatim misalkan, itu sedekah. Ketika kita memungut sampah atau membersihkan selokan yang dimana selokan kita itu mengganggu, aromanya itu mengganggu orang lain, itu juga bagian dari ibadah. Tidak terasa kan itu perbuatan yang menyakiti tetangga. Apa hukum menyakiti tetangga? Apa tidak haram? Nah, ini kadang kalau dalam pandangan beliau itu seperti itu, Ustaz. Jadi ibadah itu luas. Begitu. Berarti beliau selain berkebun juga beternak. Betul. Dan beliau melakukan itu adalah sebagai suatu ibadah. Suatu ibadah. Baik. Betul. Kemudian dalam penulisan ini antum apa mendapatkan kendala dalam menyusun buku ini?
Kendala-kendala ada tidak, Ustaz? Oh iya, jadi eh, kalau kendala yang berarti sebetulnya tidak ada, ya pada umumnya penulis itu ya, saya tanya dulu dalam beberapa penulis, itu kendala yang paling utama itu biasanya di mood. Mood. Kadang kalau malas menulis itu, apalagi lagi fokus terhadap sesuatu, itu biasanya mandek tulisan. Nah, jadi sebetulnya tidak ada kendala yang berarti karena juga beliau juga orangnya terbuka pada waktu itu, dan orang-orang yang jadi narasumber juga alhamdulillah juga mudah kita ajak berkomunikasi dan bisa menyampaikan dengan baik. Sebetulnya tidak ada kendala yang berarti. Berarti kalaupun ada kendala sifatnya internal, Ustaz. Internal saja, kalau eksternal tidak ada. Nah, tadi Antum menyinggung narasumber, nah jadi tertarik, Ustaz. Dari mana saja Antum mendapatkan data atau informasi, Ustaz, yang kemudian menjadi bahan Antum menulis buku ini, Ustaz? Iya. Ya karena ini buku non fiksi ya. Non-fiksi. Buku non fiksi, meskipun buku fiksi juga harus pakai data ya, karena juga nanti kalau menyangkut sesuatu yang disampaikan ternyata tidak benar kan akan jadi masalah. Apalagi ini buku non fiksi, apalagi itu buku tentang biografi tokoh, ya kita pertama dari almarhum sendiri ya, sebagai narasumbernya ya beliau, kemudian dari anak-anak beliau, dari teman-teman beliau, sahabat beliau itu ya paling dekat itu dan paling tahu itu kan sebenarnya Kiai Muhammad Nasrul Mahmudi. Kita nggak usah tanya-tanya jauh-jauh, misalkan tanya ke Pak Din Samsudin ke Jakarta kita, atau ke Kiai Zulkifli Muhadi ya kita ke Sumbawa sana, atau kita Pak Didin Sirajuddin ya kita ke Jawa Barat. Ada sahabat beliau yang bahkan termasuk keluarga beliau, kita tanya dengan Kiai Muhammad Nasrul Mahmudi, yang tidak lain adalah sepupu 3 kali beliau. Sepupu 3 kali, dan cuma beda 1 tahun saja. Pak Kiai Jarkasi masuk Gontor itu tahun 1970, Kiai Jarkasi masuk tahun 1969. Nah, jadi dari satu sumber saja sudah banyak yang dapat kita temukan. Nah, kemudian tetangga beliau itu, sahabat beliau ya diantaranya Pak Haji Usman ya, yang beliau tinggal di samping Pondok Darul Hijrah. Kemudian anak beliau itu terutama Ustadz Zuhairi. Ya, kemudian santri pertama beliau itu ada Ustadz Basuki Rahman. Nah, termasuk juga Ustadz Dr. Iqbal itu juga saya jadikan narasumber ya, untuk mengambil data. Saya rasa cukup itu, meskipun nanti sebetulnya ini untuk yang buku jilid kedua, insya Allah nanti mohon doanya itu akan lebih banyak lagi narasumber. Karena ini ada informasi banyak sebetulnya ketika di Madinah pun banyak tantangan yang beliau lalui. Kemudian ternyata beliau juga pernah bercerita kepada salah satu alumni bahwa beliau itu di samping belajar di Jamiah Islamiyah Madinah, pendidikan formal, di luar itu juga yang istilahnya kita bahasa Banjarnya itu mengaji duduk, itu juga sempat berguru kepada Syekh Yasin Al-Padani. Oh, sempat saja? Sempat ya. Nah, ikut majelis seperti itu? Ya, halaqah majelis beliau kan di Masjidil Haram itu atau di masjid. Jadi sebetulnya termasuk beliau ketika di Madinah juga pernah mengalami masa di mana tidak punya uang sedikit pun. Jadi sebetulnya banyak lagi yang bisa diceritakan, tapi insya Allah nanti di jilid kedua akan kita tambah lagi, kita lengkapi. Ada berapa jilid yang bakal diterbitkan lagi setelah ini? 2 jilid saja. 2 jilid. Berarti setelah ini adalah jilid terakhir. Jilid terakhir. Penasaran tuh. Ya, dan ini lebih menarik karena sebetulnya beliau ini orang yang sangat aktif. Jadi kalau sebagian orang tahu bahwa beliau ini cuma Darul Hijrah, seperti mendirikan pondok Darul Hijrah, itu sebetulnya tidak. Di antara pondok-pondok rintisan beliau itu ada pondok Darul Hijrah 1, 2, 3, 4, 5, pondok An-Najah, kemudian An-Najah Putra, Mu'adalah, dan Qurdan Hasanah. Qurdan Hasanah Banjarbaru itu rintisan beliau juga bersama almarhum Pak Ghazali pada waktu itu.
Kira-kira kapan Ustaz jilid keduanya ini akan diterbitkan Ustaz? Penasaran jadinya menunggu kelanjutan cerita beliau. Kalau dari rencana saya itu setelah ini kita jeda dulu untuk buku biografi, karena buku keempat ini nanti bukunya buku motivasi. Nah, setelah buku motivasi baru buku ini. Buku beliau kembali. Ya, kita beri waktu dulu untuk publik menikmati dulu, membaca dulu yang jilid 1 sehingga bisa lebih menghayati. Dan kita sebetulnya begini, buku ini diharapkan itu yang pertama ini nggak begitu tebal, ya tujuannya diantaranya supaya penasaran aja. Pengantar. Kalau kita langsung sampaikan semuanya itu kan nggak ada lagi yang ditunggu-tunggu. Tidak ada yang ditunggu-tunggu lagi gitu kan. Ya sudah selesai kan. Nah gitu. Jadi karena ini masih tidak banyak yang diceritakan, ya jadi jilid kedua itu mudah-mudahan jadi menjadi penasaran gitu. Iya. Saya sudah baca dan penasaran. Kelanjutan ceritanya, pengen tahu sepak terjangnya beliau di pendidikan itu menarik. Kemudian saya sudah baca bukunya, dan di bagian awal itu antum menceritakan tentang masa kecilnya beliau. Bisa diceritakan sedikit Ustaz, kira-kira seperti apa sih masa kecil seorang Kiai Jar? Iya. Jadi saya sebut itu di awal itu biasa, tetapi luar biasa. Biasa tapi luar biasa. Biasa tetapi luar biasa. Kenapa saya memilih diksi biasa? Karena beliau ini adalah orang biasa. Beliau ini bukan anak ulama. Pada umumnya kan anak ulama melahirkan ulama, anak kiai melahirkan gus. Ya kan? Atau anak syekh melahirkan syekh juga ini. Syekh Kabir melahirkan syekh Kabir lagi. Kalau beliau ini bukan anak ulama, bukan anak bahkan juga bukan anak seorang yang intelektual, tapi anak seorang petani, dan kakek beliau pun juga petani. Seorang petani. Petani pure petani. Bahkan bukan petani modern, petani kampungan. Petani kampung, petani sawah yang betul-betul sangat tradisional. Kakek beliau itu dikenal dengan orang yang pemberani. Pemberani itu maksudnya beliau itu ada lahan yang masih hutan gitu kan. Lalu hutan itu ditebang. Bayangkan ya, kalau sekarang kan sudah canggih ya. Dengan alat seadanya kemudian dijadikan perkampungan. Nah, itu butuh butuh keberanian kan. Makanya sifat berani beliau ini lebih kepada menurun kepada dari kakek beliau. Keberanian beliau itu. Gitu. Jadi bapak petani, ibu juga petani Ustaz ya. Betul. Kakek pun juga petani. Betul. Jadi bukan orang yang biasa. Ya, namun sekarang menjadi tokoh yang luar biasa Ustaz ya. Kemudian Ustaz, di bagian-bagian berikutnya kan lebih banyak tentang bagaimana beliau di Gontor. Dari mulai bagaimana proses beliau ke Gontor, bagaimana beliau menjadi santri Gontor, begitu pula sampai beliau menjadi pengabdian di pesantren Gontor. Bisa antum ceritakan sedikit cerita hubungan dua hal ini, hubungan Kiai Jar Kasih Hasbi dengan Gontor itu sendiri itu seperti apa Ustaz? Jadi berbicara tentang Gontor ini tidak bisa lepas daripada berbicara tentang Kiai Jar Kasih, tidak bisa lepas daripada Gontor. Kenapa? Karena Kiai Jar Kasih ini selalu menyampaikan begini, orang yang paling berjasa dalam hidup saya ini adalah Pak Jar. Pak Jar yang maksudnya adalah Kiai Imam Jar Kasih. Pimpinan Gontor. Pimpinan sekaligus juga salah satu pendiri Gontor. Jadi beliau merasa bahwa apa yang beliau dapat selama di Gontor itu menjadi bekal yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan beliau. Di mana beliau itu yang datang dari dari Kalimantan, tidak pernah ke Gontor, lalu ke Gontor, dan beliau mendapatkan
kepercayaan berupa menjadi kader. Jadi Gontor pada waktu itu sempat sebelumnya mengirim kader, tetapi tidak ada yang berhasil. Jadi beberapa alumni yang dianggap layak untuk dikaderkan itu tidak ada yang berhasil mendirikan pondok. Nah, baru di zaman Kiai Jarkasi inilah ketika itu 5 orang dipanggil untuk menghadap pimpinan Gontor pada waktu itu Kiai Imam Jarkasi, disaksikan oleh Kiai Soiman Lukmanul Hakim, ya, Kiai Imam Subakir Ahmad, Kiai Hasan Abdullah Sahal, di mana beliau harus menandatangani sebuah perjanjian. Ada 2 perjanjian. Perjanjian pertama adalah mendirikan pondok ala Gontor di Pulau Kalimantan. Yang kedua adalah mencari istri yang mau hidup dan berjuang bersama-sama di pondok. Nah, dan alhamdulillah dari kelima ini beliau satu-satunya yang berhasil langsung mendirikan pondok. Selebihnya itu macam-macam, walaupun belakangan ada yang sudah mendirikan pondok. Tetapi beliaulah ya kader Gontor yang untuk daerah yang berhasil pertama kali. Masya Allah. Meskipun ya kita tahu banyak pondok alumni Gontor, misalkan di Jakarta ada Darun Najah, ya, kemudian di sekitar situ ada Pabelan, Al-Amin juga kan, juga rintisan dari alumni Gontor Madura itu. Tapi itu bukan pondok yang didirikan oleh kader. Kader resmi, Ustaz, ya? Kader resmi dan tertulis. Dengan surat, ya. Dengan surat. Sampai hari ini masih ada suratnya. Iya, Masya Allah. Saksinya ada. Dan saya sudah bertanya dan beliau langsung membaca surat perjanjian. Karena Gontor ini kan kita kenal dengan dokumentasinya sangat rapi. Nah, jadi tercatat sampai hari ini masih tercatat dan terdokumentasikan dengan baik. Nah, makanya saya tuh selalu mengatakan jika ada seorang murid mencintai gurunya itu sesuatu yang wajar. Karena dia murid. Murid mencintai guru wajar. Tapi jika ada guru mencintai murid, nah ini yang luar biasa, ini yang istimewa, dan ini yang jarang, dan ini yang unik. Beliau ini dicintai. Nah, saya ketika penyusunan buku ini pun selalu mencari tahu apa sih yang membuat pimpinan Gontor dan yang membuat pimpinan Gontor serta anak pimpinan Gontor seperti almarhum Kiai Abdullah Syukri Jarkasi, kemudian Kiai Hasan Abdullah Sahal sampai hari ini sangat senang, sangat bersyukur, sangat memuji dengan beliau ini, bahkan ketika wafatnya pun ya jarang ya ada alumni Gontor itu wafat langsung ditakziahi oleh pimpinan Gontor. Masya Allah. Itu kan jarang. Ada tapi jarang. Daya tarik beliau. Iya, dan beliau ini kan tinggalnya jauh saat di Kalimantan. Gontor ke Banjarmasin, ke Matapura itu memakan waktu lama sekali. Makanya datangnya tengah malam, jam 10-an pada waktu itu, jam 10-an malam. Dan yang datang ini langsung pimpinan Gontor yang sudah usia juga sepuh. Nah, ini ada apa? Bagaimana mereka menghormati? Iya, menghormati, bahkan berkirim surat resmi. Nah, kalau orang membaca buku ini maka akan paham bahwa beliau itu sami'na wa ta'na, itu adalah dasar yang prinsip bagi beliau. Bagi beliau intelektual itu nomor sekian. Yang nomor 1 adalah kepribadian, mental, akhlak, terutama karakter terhadap guru, karakter terhadap pimpinan, terhadap kiai. Ini yang orang itu sulit, Seth. Kadang orang makin dewasa makin merasa lebih hebat, lebih pintar daripada gurunya. Ada egonya. Merasa punya titel, merasa punya pondok juga, merasa punya sekolahan juga, punya masa juga, punya muhibbin juga. Kadang lupa. Tapi beliau ini orang yang tidak pernah lupa. Satu hal yang saya masih ingat sampai hari ini, yang beliau itu istiqomah. Setiap ke Gontor, beliau itu selalu ziarah ke makam Kiai Imam Jarkasi. Guru beliau. Setiap ke Gontor. Yang kedua, jika beliau ke Gontor, beliau itu memberikan hadiah untuk
untuk apa namanya, untuk istri istri dari Kiai Haji Abdullah Syukri Jalkasi, Pak Syukri, istri Pak Syukri. Kenapa? Karena Pak Syukri dengan Kiai Jar ini hubungan sudah dari muda. Oh, iya. Sudah dari muda. Jadi ketika Pak Syukri datang ke Gontor, maksudnya setelah belajar dari luar Gontor, selesai pendidikan di luar Gontor, kemudian diminta oleh Pak Jar pada waktu itu kembali ke Gontor dan ke pengasuhan. Nah di pengasuhan itu ya istilahnya karena Kiai Jar Kasih ini lebih dulu lebih seluk beluk pondok. Jadi beliau yang apa namanya yang istilahnya membantu Pak Syukri untuk di pengasuhan. Makanya Kiai Jar Kasih itu kalau Pak Syukri datang ke sini atau ada utusan Gontor datang ke sini, beliau tuh selalu menitipkan hadiah. Hadiah untuk istri Pak Syukri. Masya. Ini banyak yang tidak tahu, Jadi sampai anaknya, sampai menantunya, beliau tetap perhatian. Nah ini yang menurut saya ya selaku penulis buku ini sebetulnya apa namanya alasan mengapa ya keluarga Trimurti itu sangat menghargai dan menghormati Kiai Haji Jar Kasih Hasbi ini. Karena beliau sendiri pun juga memiliki ya apa namanya selalu ingin memberikan sesuatu. Dan yang paling penting yang perlu kita catat di sini bahwa beliau ini istiqomah. Sebetulnya beliau ini banyak tawaran untuk memimpin pondok di lain atau untuk direkrut di lain. Mengelola pondok lain. Dan itu dari muda. Dari muda sampai beliau makin dewasa itu, tapi tidak pernah beliau sekalipun meninggalkan Darul Hijrah. Kenapa? Selalu mengatakan bahwa Darul Hijrah ini adalah wasiat dari guru saya Pak Imam Jar Kasih. Kemudian Pak Syukri selalu menyampaikan jangan tinggalkan pondok dalam keadaan apapun. Masya Allah. Nah ini susah, Orang biasanya kalau ditawarin itu awalnya mungkin menolak tapi ujung-ujungnya bisa nerima, Kalau beliau istiqomah sampai wafat. Apalagi kalau tawarannya menggiurkan. Betul. Beliau itu pernah ditawarin menjadi pimpinan pondok Qardan Hasanah. Dan itu sudah kita tahu almarhum Pak Ghazali ini kan beliau termasuk orang kaya. Nah waktu itu Kiai Jar Kasih ditawari bagaimana antum Ustaz mengelola di sini. Enggak, kata beliau, kalau saya membantu saja mengajar atau membantu saja silakan. Tetapi kalau untuk menjadi pimpinan tidak. Kenapa? Ada Darul Hijrah. Nah ini yang keistiqomahan beliau ini yang mahal, yang istilahnya mahal dan tidak semua orang bisa mampu. Jadi wajar saja kalau beliau dicintai oleh keluarga Trimurti. Beliau taat kepada guru, Kata guru jangan tinggalkan pondok, maka beliau tidak tinggalkan. Betul. Dan bagaimana beliau menghormati guru beliau. Betul. Tidak hanya berakhir menghormati guru, tapi ahlul baitnya pun dimuliakan, Betul. Berarti beliau ini mendirikan pondok ini berupa amanah langsung dari pimpinan Gontor, Betul. Baik, pelajaran apa dari Kiai Jar Kasih Hasbi ini yang antum mau sampaikan kepada pembaca melalui buku pertama ini, Apa pelajaran yang ingin antum sampaikan? Sebetulnya pelajarannya itu sudah kita hafal semua, Sudah kita hafal semua dan kita mungkin dan tidak hanya alumni Darul Hijrah, alumni Pondok Gontor dan pondok-pondok alumni Pondok Gontor itu atau masyarakat setelah itu sudah paham. Apa itu Pancajiwa? Ya, Pancajiwa. Jadi beliau selalu mengatakan itu keikhlasan, ketulusan. Nah, ini yang yang kita sampaikan. Ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah kesederhanaan, kemudian berdikari, ukhuwah Islamiyah, kemudian kebebasan. Sebetulnya tidak bisa lepas daripada Pancajiwa yang 5 ini. Kemanapun saya saya menulis tentang apapun tentang beliau, selalu pesannya adalah Pancajiwa. Seolah-olah nilai itu adalah
beliau sendiri, melekat di diri beliau berarti Iya. Ustaz ya. Salah satu tokoh atau alumni yang bisa merepresentasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancajiwa itu beliau. Kalau bagi pembaca yang membaca buku ini pasti akan dapat memahami di situ ada keikhlasan sampai kebebasan itu ada. Dari sepak terjang Dari beliau. sepak terjang beliau itu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Ini tentang kegiatan tulis menulis Ustaz. Iya. Kira-kira mungkin apa antum bisa memberikan motivasi gitu, khususnya kepada kaum muda ini Ustaz. Apa sih motivasi agar seseorang itu termotivasi gitu, terdorong untuk menjadi seorang penulis, menghasilkan karya tulis Ustaz. Kira-kira bagaimana Ustaz supaya punya semangat untuk menulis gitu Ustaz? Iya. Jadi menulis itu saya masih ingat ya kata-kata dari Ustadz Habibur Rahman, novelis, penulis nasional. Kata beliau, mau tidak kamu bisa pergi kemana-mana, ya kan? Nama kamu dikenal orang, gitu kan. Nah, untuk anak-anak muda Gen Z, ya kan, daripada dikenalnya dengan yang negatif-negatif, ya kenapa dikenalnya dengan tidak yang baik-baik? Oh iya. Misalnya kita dikenal dengan tulisan kita dikenal dengan karya kita, itu kan jauh lebih baik daripada kita dikenal dengan hal-hal yang negatif, kan? Dan dengan tulisan ini, kalau kita sebetulnya kalau kita motivasi pribadi, saya pribadi motivasi ini yang paling penting itu amal jariah. Amal jariah. Ya, kita yang namanya hidup ini kan tidak selamanya. Ada saatnya nanti kita akan kembali kepadanya dan ada bekal kita. Nah, maka salah satu bekal kita amal jariah itu ya buku. Ya mudah-mudahan kita tidak tahu ibarat kelapa itu jatuh. Kelapa mungkin tidak bisa seperti ikan, tidak bisa seperti kura-kura atau penyu yang menjelajahi banyak benua, menjelajahi banyak samudra, menyeberang pulau dan sebagainya. Tetapi kita bisa menemukan kelapa di tepi pantai di semua benua, kecuali Antartika. Nah itu jadi di 5 benua ada kelapa. Ya harapannya mudah-mudahan kelapa itu tumbuh di mana-mana. Kebaikan-kebaikan, motivasi kita, hal-hal yang patut diteladani dari tulisan yang kita tulis itu, kita tidak tahu, Ustaz. Kita tidak tahu. Saya masih ingat dulu, salah satu ini, Ustaz, cerita ini sedikit tentang novel misalkan. Ya, saya termasuk yang termotivasi ketika mau menikah itu setelah membaca ayat-ayat cinta. Oh iya. Ya, ayat-ayat cinta. Jadi termotivasi dari situ, Ustaz. Nah, saya menulis ini termotivasi dari tulisan Buya Hamka, Ustaz. Nah, jadi kita tidak tahu, Ustaz, Buya Hamkanya sudah wafat. Tapi dengan kita termotivasi, sampai kelapa akan tumbuh di mana. Meskipun dia tidak bisa seperti ikan yang bisa pergi kemana-mana, tapi tumbuhnya bisa di mana-mana. Itu motivasinya. Kitanya mungkin sudah tiada Ustaz ya. Tapi kebaikan bisa kita sebarkan melalui buku dan menjadi amal jariah. Dan ini amal jariah aja bagi beliau, Ustaz. Amal jariah, setiap orang membaca ini, kemudian orang bertambah baik, termotivasi dan sebagainya, ya ke arah lebih mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya, ya amal jariah juga bagi beliau. Ya kan, karena buku ini kalau tidak ada beliau, tidak ada buku ini kan. Begitu kan. Betul, sederhananya seperti itu. Begitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih banyak Antum sudah bersedia meluangkan waktu berbagi di sini. Dan ditunggu, Ustaz, buku selanjutnya. Saya pribadi sangat penasaran ingin tahu lebih lanjut seperti apa sih sepak terjang beliau. Sehingga kita orang-orang yang generasi berikutnya ini bisa mengambil pelajaran dari hidup beliau melalui buku yang Antum tulis. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Sama. Begitulah kawan-kawan semua bincang-bincang hari ini tadi. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil
dan bisa kita implementasikan di kehidupan kita semua. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terjadi salah-salah kata dalam membawakan acara ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.